Terkait dengan adanya kemarin terjadinya peledakan tonggang ya, yang mana menelan korban ya, tenaga kerja ya. Namun tenaga kerja itu saya dengar informasi ada yang salah satu tenaga kontrak, ada salah satu bukan tenaga kontrak, artinya dipinjam di perusahaan. Nah, kebenaran sampai sejauh mana ini, Pak? Yang sekarang ini yang saya dapat informasinya untuk yang pegawai kontraknya itu memang ya. Nanti yang pegawai yang definitifnya nanti saya ini lagi ya Mas Pak ya. Jadi kalau yang pegawai definitifnya itu kemarin laporan dari bidang HI itu kan kita fungsinya pembinaan, jadi lihat di peraturan perusahaannya sampai KB-nya kalau di Dinas Tenaga Kerja. Jadi kemarin itu sudah ada konfirmasi atau ada pertemuan gitu ya, kalau nggak itu dari pihak perusahaan itu sudah diselesaikan yang PKWT. Jadi peraturan Undang-Undang Cipta Kerja sama yang ini kan semuanya itu adalah tanggung jawab penuh dari perusahaan outsourcing gitu Pak. Ya, nah itu kemarin katanya sudah diselesaikan gitu ya, diberikan apa tunjangan atau bagaimana saya kurang paham ya, pokoknya sudah diselesaikan gitu Pak. Jadi mungkin nanti dikonfirmasi lagi. Jadi kalau dulu kan memang tanggung jawabnya itu kan sampai ke perusahaan pemberi kerja gitu kan Pak. Nah yang sekarang itu sepenuhnya di perusahaan outsourcing itu sudah selesai itu permasalahannya gitu. Cuma kalau yang satunya pegawai definitif nanti kami konfirmasi lagi gitu Pak. Sekarang Bu, kalau kita bicara outsourcing ya, yang maksud outsourcing itu apa Bu sebenarnya Bu? Kalau sekarang itu kan PKWT di perjanjian kerja waktu tertentu. Gitu, Pak, ya. Jadi pegawai kontrak gitu ya? Iya, itu kan ke perusahaan yang outsourcingnya itu tanggung jawabnya itu. Jadi di PP berapa ya? PP-nya di PKWT sama itu ada di sini. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja kan jadi di dinas itu lebih ke peraturan perusahaan sama PKB-nya itu Pak. Lebih ke situ pembinaan. Tapi kalau pelaksanaannya bagaimana itu implementasi undang-undang atau peraturan perusahaan itu atau PP itu lebih ke pengawas itu semua. Jadi itu tugas dari pengawas sampai sejauh mana PP dan PKB itu tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. Gitu. Tapi dalam konteks pengawas ini, pengawas dari dinas atau pengawas dari si pekerja atau pengawas dari perusahaan, Bu, dalam konteks yang terjadi yang seperti kemarin itu? Kalau ini pengawas, ini kan karena sesuai Undang-Undang Nomor 23 2014, pengawas itu sekarang menjadi kewenangannya provinsi. Oh, provinsi. Ya, bukan di kabupaten lagi. Kalau dulu kan memang masih di kami, jadi kami masih bisa dengan pengawas. Sekarang tidak lagi. Jadi ke provinsi. Jadi kami hanya pembinaan. Apakah PP atau PKB-nya itu maksudnya itu kan kita hanya memastikan bahwa PP PKB itu tidak bertentangan peraturan di atas. Kemudian nanti pengawas itu mengecek apakah sudah berjalan sesuai PP dan PKB dan peraturan di atasnya, jadi Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lainnya. Jadi kalau ada pelanggaran ada enggak itu dari pengawas yang namanya. Jadi fungsi kami koordinasi aja dengan mereka. Oh, gitu ya. Jadi yang lebih berkompeten dalam ruang gerak untuk pengawasan itu di pengawas provinsi. Kalau pengawas provinsi dinas Nakerteran provinsi. Kalteng, sesuai Undang-Undang Nomor 23 2014 kewenangannya sudah bukan di kabupaten kota lagi. Itu langsung ke provinsi Kalteng. Nah, Bu, kalau di sini kan saya dengar informasi kan ini outsourcing ya. Kalau outsourcing pembinaannya apakah di pengawas juga atau hanya sebatas mereka kontrak dengan perusahaan tapi pembinaannya langsung provinsi atau memang di daerah? Di daerah. Oh, di daerah. Iya, outsourcing itu di daerah pembinaannya. PKWT itu ya, perjanjian kerja waktu tertentu. Bu, saya dengar informasi ini kan sedikit ada overlap ini. Dulunya ada kontrak outsourcingnya yang dilakukan oleh salah satu perusahaan, misalkan A ya. Tapi ternyata pas kejadian ini saling dorong antara dengan B. Nah, kebenaran siapa yang bertanggung jawab perusahaan itu, Bu, sebenarnya? Kalau itu mungkin perlu dilihat dulu di peraturan perusahaannya, juga dilihat dulu di perjanjiannya itu. Jadi itu petitum kontraknya ya. Kapan berakhir, kapan ininya itu aja Pak. Jadi kalau selentingan itu apa benar informasi demikian yang didapatkan, Bu? Yang sedikit terjadi gesekan. Itu saya sementara ini belum ada ya Pak ya. Itu makanya lebih jelasnya ke pengawas kan cek ya itu benar. Nah, paling tidak tahu nggak Dep Nakerteran? Sementara ini menurut saya
masih sesuai itu aja Pak, nggak ada saya Nggak ada ya? ya. Artinya memang kontrak misalkan, oh nih saya dengar informasi masih kontraknya si ini Belum selesai Pak. belum selesai, ternyata gitu ya. diambil alih. Oh. Nah pas terjadi mereka ini saling mendorong, yang iya. mana Tapi ini? kemarin udah diselesaikan, nanti Bapak tanya aja bagaimana penyelesaian. Kalau tidak salah saya dengar itu sudah diselesaikan oleh outsourcing-nya, perusahaan outsourcing. Entah yang mana saya yang Ya, itu makanya kurang paham saya justru gitu ya. yang lebih berkompeten untuk menilai outsourcing yang bertanggung jawab dari kontrak A sampai Z mungkin si A misalkan. Nah, sebaliknya si B mungkin kelanjutan. Nah, itu pun apakah diketahui oleh Depnaker atau tidak. Nah, inilah yang perlu saya pertanyakan supaya informasi tidak simpang siur. Bu. Itu mungkin lebih jelas tanyakan ke pengawas. Jadi dia kemarin kan hasil dia datang ke sana, kan ada berita acaranya kan Pak, apa gitu kan. Nah, nanti kan rekomendasi dia juga apa tuh ada juga di Ada ya, mereka. Pak? Iya, Oh, harusnya ada. Kan Bol- otomatis mereka semua tuh kemarin datang kemarin tuh. Jadi di sini cuma pembina ya. Ya, sampai dia membuat PP-nya, terus PKB-nya itu ya. Tapi tahu itu perusahaan atas Iya, nama perusahaan. ya, itu. Sedikit bocoran perusahaan atas nama perusahaan apa, Bu? Yang bertanggung jawab di situ. Saya tidak bisa mungkin lebih jelas tanya ke pengawas saja. Oh, Kan oke. ada rekomendasi, kan ada berita acara ya. Iya, iya, Bu. Temukan begini, rekomnya begini. Nah, mereka yang lebih tahu Pak. Kami Oke. nggak bisa ngasih anu. Kenapa? Ini kan keterbukaan informasi publik, Iya, Bu. iya, Dan iya. ini kan Iya. menelan korban. Iya. Jadi informasi publik juga kalau mereka bertanggung jawab kan lebih bersyukur gitu. Iya, iya. Artinya ini perusahaan yang outsourcingnya yang diketahui oleh Depnaker dia Iya. sudah bertanggung jawab. Iya, iya. Nah, sekarang apakah tahu perusahaan itu, Bu? Mungkin lebih itu tanya ke Oke. itu dulu ya, Oke. karena dari hasil dia berita acaranya kan hasil rekomendasi kan nanti kan dilihat apakah itu dipenuhi tidak rekomendasinya. Iya, Berita Bu. acaranya 1, 2, 3, Iya. rekomnya 1, 2, 3. Nah, Iya. itu bagaimana kan dia yang tahu Pak anunya. Supaya tidak simpang siur. Iya, Oh, karena kami oke. karena kewenangannya kan nggak sama Pak, jadi Betul. takutnya kan nggak pas gitu. Tapi kan Pak. paling tidak kan orang selalu menyorotnya taunya di daerah. Daerah itu oh itu Iya, Depnakernya. makanya itu loh Pak, karena jadi kewenangan itu dilihat Pak, ada yang kewenangannya dulu kewenangan kabupaten, sekarang kewenangannya provinsi. Jadi kami Sejak sekarang kapan, Bu, bisa. keluarnya? 2014 itu Pak, Undang-Undang 23 2014 tuh ada dibagi sudah. Oh, itu ya. Kabupaten itu cuman ini gitu ya. Jadi Ini ada di terbatas lampiran. ya? Iya, Ah. kalau nanti di lampiran di Undang-Undang 23 2014 itu ada kewenangan sudah dibagi. Jadi kami nggak bisa lagi yang seperti itu gitu. Jadi kami kita kan kerja berdasarkan tupoksi sama kewenangan aja toh Pak. Iya. Itu mana yang provinsi, mana yang kabupaten kota gitu. Oke, Bu. Demikian wawancara kami kepada Sekretaris Disnaker Disnaker, Tran iya. Kabupaten Kota Waringin Barat.